Apa yang memenjara kita? Apa yang membelenggu saudara? Utang, tidak bisa bayar utang. Itu jadi ketakutan. Penyakit, itu yang belenggu kita. Mungkin manusia atau orang-orang tertentu yang terus mengintimidasi, neken saudara. Dengar baik, hadirkan Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan. Katakan amin. Saya percaya ini bulan pembebasan, bulan kemerdekaan. Pesan Tuhan di hati saya untuk saya lakukan dan saya juga sharingkan ke saudara adalah begini. Cobalah kamu latih gaya hidup suka berdoa, memuji, menyembah dan bersyukur kepada Tuhan. Pujian penyembahan saudara akan penuh kuasa. Kalau saudara biasakan setiap hari, hatinya melimpah dengan ucapan syukur. Hati ini bisa melimpah dengan ucapan syukur kalau pikiran kita, yang kita pikirkan, yang kita katakan adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia. Katakan amin. Kebaikan-kebaikan, kehebatan-kehebatan, atau kasih yang Tuhan beri buat kita. Itu saudaraku, melimpah. Ini yang Tuhan mau. Saya tidak melihat kalau orang tiap hari marah-marah. Kenapa orang marah-marah, sungut-sungut, maki-maki, selalu ngomong yang negatif, yang jelek? Karena yang dipikirkan selalu kekurangan, kejelekan, kerugian. Semua yang negatif yang membuat dia takut. Waktu dia nyanyi nyembah, kok kering karing. Doa kok jatuh. Karena tidak latih. Daud berkata, nenek moyangku percaya pada Tuhan. Lalu Tuhan meluputkan mereka. Dia ingat akan kebaikan Tuhan yang sudah meluputkan nenek moyangnya. Yang membuat hatinya bisa melimpah dengan syukur. Waktu Rasul Paulus dan Silas dia menyanyi, saudara, doa nyanyi. Kok bisa ada gempa bumi, ada kuasa yang saya tahu. Dari hatinya tidak ada yang namanya pahit, marah, kecewa. Ketika dia harus ketemu, berhadapan dengan apa? Orang-orang yang mikir jahat, ngomong jahat dan berbuat jahat kepada dia. Ini yang harus ada. Dampaknya apa? Paulus sebagai seorang pemenang jiwa, tanpa diduga, tiba-tiba kepala rumah penjara udah mau bunuh diri. Paulus bilang, kami walaupun belenggu ini terbuka, pintu sudah terbuka, kami bisa lari, kami tidak mau lari kok. Jangan takut, kami tidak ada yang lari. Kamu gak usah bunuh diri. Apa yang harus lakukan supaya aku selamat? Alkitab katakan, percayalah pada Allah. Saudara, kamu akan selamat. Kamu dan seisi rumah kamu. Rupanya doa pujian penyembahan itu melahirkan satu kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kesadaran ini paling penting supaya musuh tidak hadir dalam hidup kita. Sehingga pikiran kita jadi negatif, pikiran kita jadi jahat, omongannya jadi jahat dan perbuatannya jahat. Kalau kita sadar akan kehadiran Tuhan, saya percaya kita akan melakukan perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang besar bagi dia. Amin saudara. Yang kedua, gini saudara, kalau kita latih, bangun nih, gaya hidup suka doa, muji, nyembah, itu akan melahirkan, saudara, satu iman yang radikal. Iman radikal itu adalah iman, saudaraku, yang benar-benar percaya bahwa Allah itu punya kuasa untuk tolong kita. Saudara percaya nggak Allah sanggup berkuasa untuk tolong saudara? Walaupun tidak mungkin, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu namanya iman jenis pertama. Iman jenis kedua adalah apa? Iman yang percaya bahwa Allah itu mengasihi kita. Karena dia mengasihi kita, dia mau, dia bersedia, dia akan menolong kita. Saudara percaya? Amin. Ini iman. Karena dia mengasihi kita, kita percaya dia pasti tolong kita. Tapi ada imannya gak lengkap kalau cuma dua. Iman yang radikal yang saya dapatkan adalah begini saudaraku. Iman yang percaya bahwa Allah itu berdaulat. Allah itu berdaulat. Arti berdaulat apa saudara? Suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau buat apapun, ingin apapun keinginannya, sekalipun itu beda sama keinginan kita. Kita nggak kecewa, kita nggak marah, kita nggak pahit. Kenapa kita bisa punya iman level 3 ini?
Karena kita mengasihi Tuhan. Kalau orang sudah mengasihi, kasih inilah yang memberikan kita kemampuan beradaptasi dengan orang itu. Beradaptasi dengan kehendaknya, keinginannya, kemauannya, pikirannya, perasaannya. Katakan amin, saudara. Saya mau bicara satu hal, ya kan? Hal ini saudaraku yang sekristus. Iman level ketiga itu adalah iman di mana kita bisa mengasihi Tuhan. Apapun kehendak Tuhan, kita bilang, ya Tuhan gak apa-apa kok. Saudara mau gak punya iman yang radikal? Kadang-kadang iman yang radikal itu bisa tumbuh dalam situasi-situasi yang sangat sulit. Ketika kita bisa berani tunjukkan iman kita, saudaraku, ya kan? Dan kita terus, bisa menyaksikan untuk menghormati Tuhan dengan baik, saudara. Iman yang radikal inilah, situasi yang seperti inilah justru menyebabkan Allah buat mujizat yang radikal. Katakan amin. Saya ke contoh kisah di kitab Daniel pasal yang ketiga. Itu ada 3 orang pemuda Israel, orang Yahudi, yang ditangkap dalam pembuangan Babel. Waktu ditangkap, memang penangkapan orang-orang Israel yang dibuang ke Babel. Rupanya tuh Raja Nebukadnezar, dia tuh butuh orang. Saudara, bibit-bibit potensi, bibit unggul. Dia tahu ini orang-orang Yahudi top-top, hebat-hebat. Dia pilih dari sekian banyak pemuda, dapat 4 pemuda. Sadrak, Mesak, Abednego, yang keempat namanya siapa? Daniel, saudara, namanya Daniel. Saudara, tapi di dalam pasal yang ketiga, ini problem. Nah, mereka dididik, mereka dikasih makan, mereka dikasih sekolah, lalu setelah lulus pendidikan, mereka dapat pekerjaan, dapat jabatan. Saudara, dapat jabatan. Karena mereka berprestasi, otaknya mungkin brilian, ya saudara, dan lain sebagainya. Tuh akhirnya mereka berhasil. Saudara ingat ya, kalau saudara berhasil, saudara diberkati. Atau begini, kok tiba-tiba orang kok yang baik jadi marah sama saudara? Saudara nggak tahu salahnya saudara nggak ada sama orang ini. Sadarlah, mungkin dia melihat saudara sudah ada di atas dia. Kalau orang melihat ya hatinya kecil, saudaraku, dia lihat orang ada di atas dia, dia bisa jadi iri hati. Betul lah saudara? Orang bisa iri hati. Akhirnya cari kesalahan. Itu yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu orang ini lapor kepada Nebukadnezar. Dia bilang, raja, ada 3 orang pejabat kamu, orang Yahudi. Dia tidak mau nyembah dewa dan tidak mau nyembah patung daripada dirimu sendiri. Patung emas yang kamu dirikan. Dia bilang begitu. Wah, raja didengar begini, nggak terima saudaraku. Akhirnya panggil dia. Coba buka Daniel pasal 3 ayat yang ke-13. Kita akan baca sama-sama saudara ayat ini. Ya, kita akan lihat di sini saudara. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Tanya, benar tak? Kak, saya mau tanya, benar tak? Terus akhirnya Nebukadnezar berkata begini, saya mau tes. Ya, sekarang jika kamu bersedia untuk sembah, demi kamu mendengar bunyi sangkakala. Kalau bahasa kita, kalau kamu mendengar, ya kan, bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gabus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian. Ini kan untuk nyembah Baal ini saudara, dewa apinya dia. Ya, itu harus pakai musik, Jadi mereka juga pakai musik. Saudara tahu kan, ini kan penyembahan kepada siapa? Iblis ya. Kita tahu iblis itu namanya Lucifer awalnya. Dia adalah seorang apa? Malaikat yang apa? Memuji Tuhan. Saudara, dia pemuji. Jadi dia tahu untuk memuji Tuhan harus pakai apa? Suara-suara gitu saudara, bunyi-bunyian. Ya, dia seorang penyembah, akhirnya minta disembah. Saudara, iblis akhirnya dia jatuh. Nah ini. Kalau kamu sudah dengar ini, baca yang keras 1, 2, 3. Sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Sembah patung. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?
Saudara, kalau kita trace back balik ya, coba saudara renung atau kontemplasi, istilahnya gini. Saudara dan saya jadi Sadrak, Mesak, Abednego. Begini, dari sejak terpisah dari orang tua, raja inilah yang kasih makan, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan. Setelah lulus kita udah besar, dikasih jabatan, kasih kuasa, dikasih kekayaan. Sekarang permintaan dia adalah sembahlah patung aku, sembahlah dewaku. Saudaraku, kalau kita jadi Sadrak, Mesak, Abednego, ini yang dialami banyak orang. Saudaraku, betul gak? Nyembah gak saudara? Kalau kita jadi Sadrak, Mesak, Abednego, bagaimana? Tergantung. Kalau menurut saya, kita akan lihat ceritanya. Lanjut saudaraku. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-16. Ini jawabannya apa? Saudara lihat sini. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17, ini dia perkataan dia saudara. Perhatikan, baca yang keras. 1, 2, 3. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya. Dia bilang, jika Allah kami yang kami puja. Dia pakai kata Allah yang kami puja. Saudara, kalau saudara memuja Allah, kalau saya memuja Tuhan, yang saya puja adalah Tuhan. Kenapa kita bisa muja? Kita memuja apa yang kita kagumi. Betul gak saudara? Kalau kita bisa, ya kan, hormati iman kita dengan menghormati Tuhan, maka Tuhan akan hormati kita di hadapan banyak orang. Katakan amin saudara. Lihat sini. Anak muda ini dia mengucapkan kata-kata dengan korban, ya kan? Korban persembahan kepada Allah dengan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Itu Ibrani 13 ayat 15, saudaraku. Ya kan? Lihat, so, apa yang terjadi? Anak muda ini dilempar gak ke dalam dapur api? Dilempar, tapi tidak terbakar. Biasanya gini saudara, kalau orang gak sadar akan kehadiran Tuhan ya, yang hadir tuh biasanya musuh. Kalau dia sudah bisa berbuat baik kepada orang si A, si B, biasanya ada satu kehendak dari dia untuk maksakan kehendak dia atas orang dia pernah bantu. Ketika orang yang ini kan saudara tidak nurut, saudaraku, itu sepertinya dia bisa marah besar. Itulah namanya roh Nebukadnezar.